memuji Tuhan, amin. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini untuk sukacita, bahwasanya hanya dalam sebaik Tuhan itu ada ucapan syukur dalam kehidupan kita.
Tuhan. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah mengubahnya. Biarlah kiranya Tuhan, Kau berkata di atas puji-puji kita. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Tidak ada masalah kami. Dan Kau bersekat kami di hadapan. Dalam kiranya Tuhan bersekat kami untuk membaca barang ajar di tempat ini ya Bapa. Berkati para hamba Tuhan yang lainnya sebagai mereka, bahkan juga hamba Tuhan yang sebagai bendahara di tempat ini memberkati Tuhan. Agar mereka boleh mengelola keuangan di tempat ini dengan baik ya Bapa.
Tapi karena kehadiran-Mu di tempat ini Bapa, Kau tahu yang saat ini umat-Mu yang lemah, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau bangkitkan imannya kembali Bapa. Mereka yang kurang percaya, Kau berikan keyakinan Kau lebih percaya pada Engkau Bapa. Yang sakit juga Kau sembuhkan oleh kuasa darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Bawa kami dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu itu pasti indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Haleluya. Jadi kalau semuanya pakai masker saudara, saya kadang nggak tahu ini senyum sama saya apa enggak gitu kan ya. Ini mau gimana, jadi yang penting kita nunduk aja saudara ya. Haleluya. Ya puji Tuhan, saudara kayaknya sukacita nggak kelihatan semuanya. Berarti ada artinya juga saudara. Supaya saya nggak begitu melihat oh ini ada pergumulan apa enggak, agak ketahuan saudara ya. Biasanya kalau datang kayaknya udah mulai lemes-lemes ini banyak pergumulan, tapi saya lihat semangat semuanya. Amin. Haleluya. Kita akan belajar 4 ciri keadaan manusia. Mungkin kita tidak menyadari apakah itu keadaan kita pribadi atau keadaan orang lain. Tapi ada 4 ciri ini yang sering terjadi saudara, yang sering tidak kita pahami, tapi itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat yang keempat. Mazmur 107 ayat yang keempat dan 5. Yuk, mari kita baca bersama-sama 4 ciri keadaan manusia. 3, 2, 1. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Di kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Jadi di sini ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini bicara apa? Tidak memiliki tujuan hidup. Ada orang yang hidup tapi tidak memiliki tujuan hidup. Jadi dia arah hidupnya tidak tahu kemana saudara. Bagaimana dia menjalani hidup, bukan semakin lama semakin kuat, tapi mereka akan mengalami kelesuan, kelemahan. Jadi di sini di mana hidup mengembara, tidak memiliki tujuan hidup, akhir orang tersebut mengalami lapar, haus, jiwa mereka mulai lemah. Tapi kalau kondisi ini terjadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tersebut tidak punya tujuan hidup, pasti capek saudara. Bayangin aja, saudara pergi dari rumah tapi nggak ada tujuan, keliling aja, lama-lama bosan, letih, lesu, lemah saudara. Tapi ingat, kalau terjadi dalam kehidupan orang percaya, membahayakan saudara. Kehidupannya yang sia-sia, tidak ada artinya. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kondisi tidak punya arah tujuan hidup tersebut? Anak muda pasti kalau ditanya punya arah tujuan hidup. Setelah saya sekolah, ya kalau emang lanjut kuliah, kalau kayak paling nikah, paling gitu mentoknya saudara. Nikah paling ya udah di keluarga, maaf aja. Umur bertambah, meninggal. Tapi kita punya arah tujuan hidup. Bukan hanya kehidupan di bumi ini aja, tapi ada rencana Tuhan bagi kita semuanya. Kita harus menuruti rencana Tuhan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika orang tersebut tidak punya arah tujuan hidup? Berseru-serulah kepada Tuhan. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi ketika mengalami tujuan yang buntu, tidak ada arah hidup, kita hanya satu yang kita lakukan, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Supaya apa? Ada arah tujuan yang Tuhan akan berikan. Makanya di situ, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, karena kelesuan, kelemahan, saya percaya, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika keadaannya baik-baik,
masuk 2020, lanjut keadaan berubah. Mulai saudara mulai cemas, tidak ada arah tujuan, tapi yang pertama kita lakukan berseru-seru kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan dari segala kecemasan, ketakutan dalam kehidupan kita. Itu keadaan orang yang pertama, tidak punya arah tujuan hidup. Yang kedua, mari kita buka dalam ayat yang ke-10. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Yuk kita baca 3, 2, 1. Ada orang-orang yang hidup dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ingat, orang yang duduk dalam gelap terkurung dalam sengsara di sini dan besi ini tidak bebas. Tapi apa mereka bisa mengalami hal ini? Yang pertama, mengapa mereka bisa mengalami hal ini? Karena memberontak terhadap perintah Allah. Jangan salahkan kalau orang itu terkurung dalam sengsara. Bukan salahnya Tuhan. Terkadang ini apa? Karena kita apa? Yaitu menentang firman Tuhan. Yuk mari kita selidiki bersama-sama dalam kehidupan kita. Ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung, masa depannya suram, tidak ada tujuan, segala sesuatu kayaknya gelap. Karena apa? Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Makanya hati-hati ketika ada orang senantiasa hidupnya apa itu firman Tuhan, itu buat kamu bukan buat saya. Ingat, karena terkadang memberontak pada perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Firman Tuhan adalah nasihat bagi kita semuanya. Makanya hidupnya mereka terkurung sengsara. Makanya Bill Gates itu pernah berbicara di umum orang yang terkaya di dunia ini. Kita jangan kecil hati kalau kita itu dilahirkan dengan keluarga miskin, tapi lebih sedih lagi dan prihatin kalau kita mati miskin. Karena apa? Kita ada usaha, kita ada Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Amin. Kita percaya. Ketika saya mendengar kata-kata itu diungkapkan, luar biasa ya. Di sini jangan sampai kita yang pertama, jangan kita menista firman Tuhan atau kita menentang firman Tuhan. Hidupnya akan mengalami yaitu kekelaman, terkurung, sengsara. Saya percaya kalau saya tanya apakah ada yang mau sengsara, nggak ada. Tapi terkadang kita nggak sadar kalau ada orang yang melakukan karena memberontak firman Allah, memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Kita taat aja, saudara. Apa yang harus dilakukan ketika orang itu mengalami hal itu? Akhirnya orang itu akan terjatuh, maka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Di ayat yang ke-12, maka tundukan Itu di situ, bukannya maka hati mereka. ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Diizinkan Tuhan itu terjadi seperti itu. Karena apa? Pertama karena mereka yaitu dia memberontak terhadap perintah Tuhan. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Apa? Orang tua tetap orang tua, ya mesti gitu kan. Nah, ingat, jangan memberontak. Saya bersyukur kalau komunikasi saya dengan orang tua saya masih ada satu, yaitu ibu. Kalau saya telepon, ya puji Tuhan, baik-baik ya. Nggak usah dipikirin saya, katanya kan pasti gitu kalau orang tua ya. Padahal ya kita nggak terlalu memikirkan, tapi kita hanya komunikasi. Kalau ada berkat ya dikirim, kadang kan gitu ya. Tapi kita ada perintah Tuhan yang hormati orang tua. Anak muda harus hormati. Itu perintah, jangan memberontak atas perintah Tuhan, perintah Allah. Makanya hidup orang tersebut bukan semakin baik kalau memberontak. Sengsara. Ini firman loh, saudara. Saya nggak nakut-nakutin. Selagi kita masih diberi kesempatan saat ini untuk berubah. Sampai tergelincir dan tidak ada yang menolong.
Sebenarnya Tuhan sanggup menolong. Apa yang harus dilakukan akhirnya? Ya, kembali. Mereka itu ayat 13. Yuk kita baca 3, 2, 1. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang tidak baik ketika kita berseru-seru kepada Tuhan. Orang lain sudah tidak peduli lagi, karena di situ apa dikatakan? Tidak ada yang menolong. Tapi ketika Tuhan tetap setia untuk menolong kita semuanya, amin. Kalau itu dialami dalam kehidupan, mari kita berseru. Ya, berseru-serulah. Berarti bukan hanya waktu-waktu tertentu, saudara. Tak intinya kita berseru kepada Tuhan. Itu yang dialami. Jadi orang yang melanggar, atau orang yang melawan, atau orang yang memberontak terhadap perintah Allah. Tapi saudara jangan hakimi ketika ada orang tersebut itu. Tapi kita harus ajar supaya berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan akhirnya memulihkan keadaan tersebut. Di ayat 14 dikatakan, dibawanya mereka keluar dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Jadi ada kemenangan, ada kemerdekaan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan. Ketika kondisi keadaan yang tidak baik itu dalam kelam, dalam kesengsaraan, akhirnya apa? Jadi mereka mengalami kuasa Tuhan. Di bawahnya mereka keluar dari gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Jadi ada kebebasan, ada kemenangan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan. Jadi kondisi keadaan yang tidak baik bukan berarti kita hanya berdiam diri, tapi kita harus bertindak untuk berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan membalikkan segala sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Terkurung, terbelenggu, seperti Paulus dengan Silas, Paulus dan Silas. Ketika dia di penjara, dibelenggu, ketika dibelenggu di penjara, terkurung. Tapi apa? Mulut ini bisa terbuka untuk memuji Tuhan. Ketika memuji-muji Tuhan, akhirnya apa? Dia sel-sel pintu itu semua terbuka, saudara. Karena kuasa Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sungguh dasar. Kalau gereja kita selalu diawali dengan praise and worship, pujian, penyembahan. Sekarang nggak usah disuruh, ayo mari kita angkat tangan. Udah, yang sekarang udah dewasa, kita mau angkat tangan, angkat tangan. Mau tepuk tangan, nggak usah sekarang kita perintah, karena kita udah mengerti kalau kita mengangkat tangan itu memuliakan nama Tuhan, amin. Kita bertepuk tangan karena kita bersuka cita kepada Tuhan, ya. Kita harus mulai tunjukkan. Itu keadaan yang kedua, yaitu orang yang terbelenggu. Karena apa? Yaitu melawan perintah Allah, menentang perintah Tuhan. Hidupnya sengsara, dan akhirnya pun tergelincir, tidak ada yang menolong. Tapi Tuhan tetap menolong, amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Keadaan manusia yang ketiga, kita baca ayat yang ke-17. Ya, kita baca ayat yang ke-17, 3, 2, 1. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ya, keadaan yang ketiga yaitu ciri orang yang sakit karena apa? Kesalahan sendiri, karena dosa. Ingat, ini keadaannya bukan hanya sakit, bukan hanya menderita, saudara, tapi keadaannya lebih memprihatinkan. Di situ dikatakan bahkan sampai dibawa ke sesuatu hal yang keadaan yang tidak baik. Di ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Dan akhirnya sakit karena kesalahan sendiri, karena dosa, karena pelanggaran. Akhirnya mau dibawa dalam kematian. Penderitaan yang amat sangat.
Jadi ada hal sesuatu yang pertama Tuhan izinkan, yang kedua karena kesalahan kita. Makanya di situ ada kairos waktu Tuhan, ada kronos waktu kita. Karena ada lagunya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu waktu Tuhan, tapi kita harus menyadari kalau emang ada kesalahan segala sesuatu, ada dampaknya dalam hidup kita. Kalau saudara membaca ini suatu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka muak terhadap segala makanan. Kalau orang sakit, saudara, makanan enak pun rasanya tidak enak. Kalau kita sehat, apa aja kita makan. Kaki 2, kaki 4, ya kan? Yang terbang, yang merayap kita makan, ya kan? Tapi kalau orang yang kondisinya keadaannya sakit karena dosa, karena pelanggaran, mengalami kondisi yang tidak baik. Akhirnya di situ dikatakan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi belum masuk maut, tapi masih dalam pintu. Jadi masih ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Tetap yaitu kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 19, yuk baca 3, 2, 1. Maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tadi padahal sudah masuk pintu gerbang maut, tapi diselamatkan mereka dari jiwanya. Diselamatkan. Yang kedua, kalau dalam kondisi seperti itu karena kesalahan, karena dosa, dia menderita sakit, penyakit, dan akhirnya ya keadaan yang memprihatinkan, kita harus yang kedua, kita harus sampaikan firman Tuhan. Di ayat 20 yuk kita baca 3, 2, 1. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dilumpuhkannya mereka dari liang kubur. Jadi yang pertama ajar mereka untuk berseru kepada Tuhan. Yang kedua ya itu kita sampaikan firman Tuhan. Waktu Ayub mengalami penderitaan karena diizinkan Tuhan, teman-temannya Bildad, Sofar itu pada datang. Ini teman-temannya solid, soulmate katanya kan. Kemana-mana pokoknya bersama. Tapi dalam keadaan yang seperti itu apakah tetap bersama? Dia borokan, dia sakit. Kalau sehat-sehat, baik-baik, kaya, pasti temannya banyak. Ulang tahun belum waktunya diingetin, kapan ulang tahun kamu? Nah kan gitu ya. Tapi kalau keadaan yang tidak baik, tapi ingat, pasti ada orang yang mengalami seperti itu. Ketika diberkati luar biasa, banyak temannya, tapi ditinggal. Gak tahu teman-teman Ayub itu puji Tuhan dia setia. Waktu dia borokan, dia menderita, akhirnya dia menyampaikan, apakah kamu melanggar perintah Tuhan? Apakah kamu tidak taat kepada Tuhan? Diingatkan. Ya kita jangan hakimi tapi diingatkan. Itulah keadaan yang kedua. Tapi akhirnya ketiga, manusia yang ketiga yaitu sakit karena dosa. Karena pelanggaran kita sendiri. Udah tahu darah tinggi, ya kan? Diundang pesta, kapan lagi, ya kan? Kita harus penguasaan diri. Amsal mengatakan kalau kita mau makan enak, taruhlah pisau di leher. Bukan mau bunuh diri, enggak saudara. Kita harus menguasai diri. Karena enaknya semua makanan itu hanya sebatas di leher, hanya di lidah doang. Setelah itu apa aja dibuang, percuma semuanya itu. Mahal. Waktu saya cerita dikit saudara, ketika saya di Dubai, cerita dikit agak jauh dikit saudara ya. Dubai itu saya di pinggiran laut, hotel yang termewah sedunia dan tertinggi sedunia. Ketika saya cerita makanannya gimana itu, lupa. Kita di pinggiran aja diusir, katanya kan gitu ya. Berarti makanannya begitu, Pak. Katanya jus itu udah hitungannya jutaan. Ya.
Kalau hitungan rupiah, saudara, satu gelas jus itu hitungannya jutaan. Maaf aja enaknya hanya nyampe lidah doang, sampai leher. Tapi akhirnya dibuang walaupun mahal, saudara ya. Tapi ingat, di sini kita harus belajar. Ketika kondisi kita emang sakit, perlu kita jaga diri. Perlu kita mawas diri. Kalau gulanya naik terus tinggi, ya janganlah pesan gula kilo-kiloan ke rumah, ya kan? Nah, kita harus batasi, karena ada yang sakit karena kesalahan sendiri. Ya, perlu kita jaga. Tapi Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Sampai Tuhan membuat mukjizat yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan firman Tuhan, dan akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biar mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika orang yang seperti itu disembuhkan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membuat mukjizat. Saya percaya di sini semua sehat-sehat semuanya. Amin. Ya, kalau ada yang seperti itu, kembalilah. Mari kita sadarkan diri kita untuk berseru-seru kepada Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Saya sehat, ya, saya baik dengan keadaan. Kita perkatakan. Keadaan yang keempat, manusia yang keempat, ciri-ciri keadaan manusia yang keempat, yaitu ayat 23. Kalau enggak baca ayat 24, Tiok 3:21. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ingat, di sini ada orang yang diberkati ketika dia berusaha. Karena dalam firman Tuhan ayat yang 23 ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal yang melakukan, ya, sehingga apa? Di sini suatu penyertaan yang perdagangan yang di lautan luas. Jadi ada sesuatu nextnya, orang ini dalam usahanya berhasil dan diberkati berlimpah-limpah. Apa yang diperbuatnya itu berhasil, saudara. Sangat luar biasa. Saya percaya orang yang seperti ini berarti orang yang sukacita dan luar biasa dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ingat, keadaan ini tidak selamanya baik. Dan akhirnya diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, saudara. Keadaan yang begitu tidak baik. Di ayat yang berarti ini diberkati, ibaratnya kalau anak sekolah itu kalau dia dapat ranking terus dari kelas 1 SD sampai SMA itu ranking terus. Tapi nyatanya pada saatnya itu dia anjlok. Anak ini mengalami kondisi keadaannya akhirnya apa? Kenapa ya saya seperti ini? Bisa aja cemas, bisa aja stres, bisa aja nggak mau belajar lagi. Nyatanya saya belajar akhirnya pun seperti ini. Ada orang yang bekerja dan berhasil dan berkati melimpah, tapi nyatanya apa? Akhirnya diizinkan di situ firman Tuhan dikatakan. Yuk kita baca ayat yang 25, 3, 21. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ayat 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Jadi ketika sudah diberkati luar biasa, akhirnya diizinkan apa? Bangkrut. Diizinkan kekurangan, bahkan minus. Mau ke ATM, nggak keluar, nggak tahu ada saldonya, ya kan? Diizinkan seperti itu. Mungkin ketika berkati luar biasa, apa yang harus dilakukan? Seperti anak ketika dia ranking, akhirnya apa? Dia jatuh. Pasti dia cemas, khawatir. Mungkin orang yang mengalami ketika diberkati melimpah akhirnya ludes. Pasti ini bisa aja dia sakit hati.
kecewa, bisa ada. Saya pernah ketemu dengan seseorang dan masih kenal sampai sekarang. Dulu saya mau nyapa aja itu agak minder. Karena apa? Wah, mobilnya banyak, diberkati luar biasa. Bahkan anaknya aja tiap minggu itu HP ganti, saudara. Pengen ada keluar baru ganti lagi. Tapi nyatanya akhirnya apa? Tuhan izinkan, bless, ambles, habis semua. Wah, keadaan ini tidak mudah untuk menerima itu, saudara. Yang biasanya kemana-mana jalan-jalan, ya, diantar supir, tiba-tiba sekarang ngojek, saudara. Bayangin, saudara. Pasti tidak mudah untuk menerima hal itu, saudara. Ini banyak yang terjadi. Tapi ketika itu dialami, apa yang harus kita lakukan? Tetap kita harus berseru kepada Tuhan. Di ayat 29 sampai 30 yuk kita baca. Mazmur 107 3:21. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di ayat 28, maka mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Tetap hanya satu-satunya, yaitu kita berseru kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya, ibaratkan kapal itu dengan badai, dengan gelombang, sampai akhirnya berlabuh, bisa melewati semuanya itu. Dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya itu. Dibuatnya gelombang itu diam, tenang. Dan akhirnya mereka bersukacita, mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kita percaya itulah semua kebaikan Tuhan. Makanya ayat 31 saya bacakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biar mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-puji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi kita bersukacita, bersyukur. Tuhan pun sanggup memulihkan. Mungkin diizinkan kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan akan bangkitkan kembali. Amin. Mungkin usaha saudara, mungkin pekerjaan saudara, gaji yang belum maksimal, Tuhan akan sanggup maksimalkan semuanya. Amin. Dan yang sekarang keadaan minus, Tuhan akan sanggup berikan sampai surplus, berlimpah-limpah kalau kita berseru kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ngomong dong sama kanan kirinya, pasti terjadi. Haleluya. Diizinkan. Saya percaya ada 4 ciri ini yang sering kita hadapi dan pernah mengalami hal itu. Tapi ingat, kita hanya berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan semua. Ya, kita percaya kalau tidak ada arah tujuan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Ketika diizinkan ada yaitu sakit penyakit, kita introspeksi apakah karena kesalahan kita, tapi tetap kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan sanggup sembuhkan. Dan kita percaya yang terakhir, kita percaya di ciri yang keempat, dalam kondisi yang tidak baik pun, waktu yang baik pun, Tuhan tetap sama. Dia Tuhan yang baik. Keadaan yang baik tidak baik, Tuhan tetap sama. Dia akan mendengar seluruh doa kita semua. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, mari kita merenungkan. Apakah saudara mengalami hal itu? Saya tidak tahu, saudara. Saudara yang lebih tahu. Mungkin tidak ada arah tujuan, atau yang duduk dalam kelam, dalam kesengsaraan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Bahkan ada yang diizinkan sakit, kita ampunlah kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu karena ini pelanggaran pribadi atau karena diizinkan. Tapi kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan segala maut untuk apapun. Maka saudara, keadaannya waktu itu baik, tapi
diizinkan sekarang kondisi yang tidak baik, Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kami tidak mengerti Tuhan, kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang saat ini juga diizinkan ada sakit. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin diizinkan ada kekurangan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan akan mendengar seruan kita. Mungkin ketika saudara mengalami berkat, tetapi diizinkan saat ini ada kekurangan, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan. Mendengar seruan umat Tuhan.
Kami berseru, Engkau mendengar seruan doa umat-umat-Mu, seruan doa kami semua di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, berkati umat-umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan sudah kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sekolah. Pengumuman GBI Kasagardenia 23 Agustus 2020. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami pemerintah dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Bapak Sugianto. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kami mengundang Bapak berdiri atau cukup melambaikan tangan kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di tempat ini. Mari kita berdoa agar semuanya terbeban untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Pengumuman sepekan. 1. Pada Minggu 30 Agustus 2020 di tempat ini, ibadah umum jam 8.30 WIB, ibadah GC jam 11 WIB. 2. Kul diatur sesuai dengan jadwal masing-masing atau PBC, baik Kul Kirana dan Kul Maranatha. Bagi saudara yang rindu menabur sesuai dengan kerelaan hati saudara, itu cicilan ruko dapat memasukkan di kotak persembahan. 4. Dihimbau pengerja dan jemaat untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. 5. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan siang hari ini Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan semua kami terpakai dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kembali Tuhan, terus Tuhan menjadi sambungan berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga yang Tuhan, orang yang baik. Jadikan kami juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Kau juga Tuhan Yesus yang hari ini memberkati Tuhan persembahan kedua kami. Kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hari di hadapan-Mu untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami memberikan dengan Tuhan sudah kita haleluya. Amin.
Bapa di kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, dan pada akhirnya kami akan selesaikan ibadah ini dengan baik. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan, yang menguatkan dan mendewasakan rohani kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terpuji Bapa yang baik, terima kasih berkatan dan urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Sugianto yang menyampaikan firman Tuhan pagi ini, agar kami selalu mendoakan kesehatan hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan dan usaha hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan berkati ketiga anaknya dan istrinya Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi karyawan kami dan Bapak Gembala Pusat kami, Bapak Niko beserta wakil-wakilnya, dan Bapak Andi Wakis juga beserta wakil-wakilnya Tuhan, dalam keadaan pagi ini dalam pengembalaan untuk pemberitaan Injil. Tuhan juga memberkati atas pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, juga berkati usaha dan kerja hamba-Mu dan keluarga besar dan kecilnya Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah, dan Tuhan yang memberikan kasih anugerah bagi kami hingga kami menikmati kesehatan yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, salam bagi Indonesia, karena kami tahu kuasa besar bagi Indonesia, dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi bagi Indonesia, pemulihan terjadi bagi Indonesia, karena kami tahu Tuhan, kami menginginkan agar pertobatan masal terjadi bangsa ini, bukan karena kematian masal terjadi bangsa ini Bapak. Juga kami berdoa Engkau memberikan hikmat kepemimpinan bagi bangsa kami, pemimpin kami Tuhan, agar setiap keputusan apa yang diambil itu keputusan yang baik, keputusan yang membawa damai sejahtera dan kesejahteraan bagi rakyatnya Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini juga kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan di depan ini. Apa yang diperlukan gereja-Mu Tuhan yang mencukupkan, Engkau yang berkuasa atas gereja ini. Kami percaya sesuatunya yang baik terjadi bagi gereja-Mu, dan lingkungan sekitarnya juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, baik RT RW yang ada di sekitar gereja tempat ini Tuhan, bagi tokoh-tokoh masyarakat Tuhan yang berkati hidup mereka, kesehatan mereka, dan juga mereka Tuhan berkati sebagai menerima keberadaan kami di tempat ini Bapak. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Setelah ibadah ini akan ada ibadah GC Tuhan Yesus. Kami serahkan semua proses ibadah GC ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah yang dilakukan anak-anak kami itu ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Juga Tuhan memberkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, karena kami tahu Tuhan yang berkuasa atas anak-anak kami. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah kumpulkan persembahan pagi ini, kami yang beri dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan memberkati agar pembetaran ataupun persembahan yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di depan ini. Kami juga berseru kepada-Mu Tuhan, biarlah kami kembali di minggu depan dengan sukacita. Biar kami bisa memuji Tuhan dan memperoleh nama-Mu dengan sukacita, karena kami inilah keinginan dan kemauan kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Yesus. Dan kami akan berdoa, doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah sisi rumahmu, diberkatilah keluar masukmu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu.
Tuhan membuat berhasil, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Pulanglah dari tempat ini bawa damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.